Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 421. Penatua Zhang, kau benar-benar keterlaluan. Aku akan menuntutmu kepada Master Lembah. Dai Xiuyuan sedikit marah. Silakan tuntut aku kalau kau berani. Aku akan menunggu di sini. Tetua Zhang sama sekali tidak takut. Padahal, selama dia menerangkan permasalahannya dengan gamblang dan mengatakan itu perintah leluhur, Dai Xiuyuan dan gerombolannya tak berani berkata apa-apa. Tapi siapa yang tidak punya sifat pemarah? Orang-orang seperti Dai Xiuyuan sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Mereka mengandalkan fakta bahwa mereka berasal dari garis keturunan utama dan kakek mereka adalah tetua agung untuk bersikap arogan dan kasar. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Penatua Zhang, apakah kau benar-benar berpikir tak seorang pun mampu menghadapimu? Kedua tetua sekte dalam itu juga geram. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kalau kau mau mengeluh, silakan saja. Teriak tetua Zhang dengan tidak sabar. Oke, tunggu saja aku. Dai Xiuyuan sangat marah hingga wajahnya membiru. Ia berbalik dan ingin mencari kakeknya untuk campur tangan. Namun pada saat itu, gerbang batu menuju kolam pencucian jiwa terbuka, dan tiga sosok keluar dari dalam. Mengapa ada seseorang di sana? Semua orang terkejut. Jam buka kolam pencucian jiwa umumnya sudah ditentukan. Kecuali seseorang setingkat tetua agung atau master lembah ingin masuk, tidak ada orang lain yang boleh masuk tanpa izin. Pelanggar akan dihukum berat. Ketiga orang yang keluar itu masih sangat muda, jelas mereka adalah murid muda, dan mereka tampak sangat asing. Bagaimana mereka berakhir di kolam pencucian jiwa? Mungkinkah ini alasan mengapa tetua Zhang menolak membiarkan mereka masuk? Siapa kamu? Dibandingkan dengan kebingungan orang lain, Dai Xiuyuan bahkan lebih terkejut, menatap tajam ke arah Xiao Chen, pemimpin ketiganya. Bagaimana mungkin dia bisa lupa bagaimana para pelayan Xiao Chen membuatnya terlihat buruk di depan Dai Qianwu ketika mereka pergi ke Laut Cina Timur. Awalnya dia ingin kembali dan mencari seseorang untuk menangani Xiao Chen, tetapi penilaian kuota untuk kolam pencucian roh sudah dekat, jadi dia memutuskan untuk memasuki kolam pencucian roh untuk berlatih terlebih dahulu dan menunda masalah berurusan dengan Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa kali ini dia benar-benar akan bertemu Xiao Chen di lembah perikupu-kupu, dan Xiao Chen bahkan keluar dari kolam pencucian roh. Xiao Chen melirik Dai Xiuyuan, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti ini. Senior, apakah kalian keluar? Ketika Penatua Zhang melihat Xiao Chen, dia langsung mengubah sikapnya dan tersenyum. Wah, kolam pencucian jiwa memang tempat yang bagus. Xiao Chen mengangguk. Kita berhenti dulu di sini, nanti kita kembali lagi. Tidak peduli seberapa bagus sesuatu, efeknya akan hilang secara bertahap setelah digunakan dalam jangka waktu lama dan butuh waktu untuk mendingin. Setelah tinggal di sana selama setengah bulan, Ye Yufei dan Xiao Yingsui membuat kemajuan besar, tetapi efeknya semakin kecil, jadi mereka memilih untuk keluar. Wah, apa kau pikir kolam pencucian jiwa adalah tempat yang bisa kau masuki kapanpun kau mau? Dai Xiuyuan tak tahan lagi. Bahkan seseorang dengan status seperti dia pun harus menjalani penilaian ketat dan mendapatkan hasil yang baik sebelum memasuki kolam pencucian jiwa. Bagaimana mungkin Xiao Chen, orang luar, bisa masuk begitu saja? Dai Xiuyuan, jaga ucapanmu. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Teriak tetua Zhang dengan marah. Penatua Zhang, jangan menakut-nakuti aku. Dia sama sekali bukan dari lembah abadi kupu-kupu kita. Kau tidak hanya membiarkan orang luar masuk ke kolam pencucian roh tanpa izin, tetapi kau juga menunda urusan penting kita. Sungguh memalukan bagi lembah abadi kupu-kupu kita bahwa orang sepertimu bisa menjadi penatua. Geram Dai Xiuyuan dengan marah. Para murid lembah di Xian tidak mengetahui situasinya dan tidak memiliki latar belakang Dai Xiuyuan, jadi mereka tidak berani berbicara sembarangan. Namun, kedua tetua sekte dalam melihat bahwa situasinya tidak sederhana dan bertanya, Xiuyuan, apakah kamu kenal ketiga orang ini? Aku tidak kenal kedua wanita itu, tapi aku kenal pria ini. Dai Xiuyuan menunjuk Xiao Chen dan berkata dengan kejam, terakhir kali aku dan adik Qianwu pergi ke dunia luar bersama, dia mempermalukanku. Apa? Ini benar-benar terjadi. Kedua tetua sekte dalam dipenuhi amarah. Baiklah, tetua Zhang, kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan membiarkan orang luar ini masuk ke kolam pencucian roh tanpa izin. Kejahatan apa yang harus kau tanggung? Kedua pria itu telah menangkapnya dan ingin mempersulitnya. Menurut mereka, Xiao Chen dan dua orang lainnya pasti mempunyai sesuatu yang memalukan dengan tetua Zhang. Baru saja, tetua Zhang menolak membiarkan mereka masuk karena dia takut mereka akan mengetahui masalahnya. Namun tanpa diduga, Xiao Chen dan kedua orang lainnya berlari keluar sendiri-sendiri, sehingga tetua Zhang tanpa malu-malu berlari memanggil Xiao Chen dengan senior untuk mencoba menyesatkan mereka. Jika mereka mengira mereka bisa lolos dengan rencana kasar seperti itu, maka mereka meremehkannya.
Aku tidak perlu melaporkan tindakanku kepadamu. Tetua Zhang mendengus dingin, lalu berkata kepada Xiao Chen, Senior, abaikan saja mereka. Istirahatlah dulu. Serahkan urusan ini padaku. Ya, Xiao Chen mengangguk. Dia tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini, jadi dia bersiap untuk pergi bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Berhenti. Dai Xiuyuan melangkah maju untuk menghalangi jalan Xiao Chen, mencegahnya pergi. Meskipun latar belakang Xiao Chen tidak sederhana dan dia dapat merekrut alam legendaris sebagai budak, ini adalah lembah peri kupu-kupu, wilayah kekuasaannya. Dia hanya tidak percaya kalau Xiao Chen bisa menemukan trik apapun. Minggir. Xiao Chen melirik Dai Xiuyuan dan berkata dengan dingin. Bagaimana kalau aku tidak mengizinkanmu? Tantang Dai Xiuyuan. Mencari kematian. Sebelum Xiao Chen sempat marah, Xiao Yingsui di sebelahnya memasang wajah dingin. Dentang. Cahaya merah menyala, dan pedang iblis terhunus. Hanya dengan jentikan tangannya, ia melancarkan pukulan yang membuat hantu dan dewa ketakutan. Apa? Perhatian Dai Xiuyuan selalu tertuju pada Xiao Chen. Ia tak pernah menyangka seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun tiba-tiba menyerangnya, jadi ia tampak sedikit panik. Akan tetapi, dia telah mencapai tahap awal alam legendaris, jadi dia cepat bereaksi dan mengaktifkan seni Phoenix ilahi tingkat ke-7, bertahan dengan sekuat tenaga. Shen Huang Tianyu. Dai Xiuyuan menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, membentuk perisai ungu di depannya untuk menghadapi energi pedang merah yang terbang. Namun, begitu kami menyentuhnya, kami menyadari perbedaannya. Ledakan. Perisai Divine Phoenix hancur dalam sekejap, tetapi energi bilah merah tidak berkurang dan langsung menyerang Dai Xiuyuan. Peng! Bekas pisau yang mengerikan tertinggal di tubuh Dai Xiuyuan, darah mengalir kemana-mana, dan seluruh orang itu terbawa sejauh 7 atau 8 kaki oleh kekuatan yang mendominasi. Suhara, kakak senior Xiuyuan. Dua tetua sekte dalam dan lembah di Xian semuanya terkejut. Dengan kekuatan Dai Xiuyuan, bahkan ketika menggunakan teknik Phoenix ilahi, dia tidak dapat memblokir serangan pedang biasa gadis kecil itu. Penatua Zhang tidak kalah terkejutnya dari mereka. Dia menghormati Xiao Chen hanya karena sang leluhur memanggil Xiao Chen senior, dan dia tidak tahu apapun tentang asal-usul Xiao Chen dan yang lainnya. Tetapi sekarang, dilihat dari cara Xiao Yingsui menyerang, dia samar-samar dapat memahami mengapa leluhur itu begitu menghormati Xiao Chen dan yang lainnya. Sepertinya efek peningkatan dari kolam pencucian jiwa sangat jelas. Bisik Xiao Chen. Sebelum memasuki kolam pembersihan roh, kekuatan Xiao Yingsui sudah melampaui Dai Xiuyuan. Kultivasi Xiao Yingsui di kolam pembersihan roh telah meningkat pesat, jadi wajar saja jika ia bisa menebas Dai Xiuyuan hanya dengan satu pukulan. Wow! Setelah Dai Xiuyuan jatuh ke tanah, bukan hanya bekas darah di tubuhnya yang disebabkan oleh energi pedang yang mengejutkan, tetapi ia juga terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya. Ia menderita luka dalam yang sangat serius dan hampir setengah hidup. Kedua tetua dan murid sekte dalam ketakutan dan bergegas menghampirinya, memberinya obat dan menyalurkan energi batin mereka ke dalam dirinya, karena takut dia akan mati. Jika Dai Xiuyuan meninggal di sini, itu pasti akan menjadi peristiwa paling sensasional di lembah di Xian dalam beberapa dekade. Bab 422. Untungnya, Xiao Yingsui tidak membunuhnya, dan dengan bantuan semua orang, luka-luka Dai Xiuyuan berangsur-angsur stabil dan dia berhenti muntah darah. Akan tetapi pelajaran ini tidak membuatnya tersadar, malah membuatnya semakin marah. Penatua, bunuh mereka, bunuh mereka. Dai Xiuyuan menatap Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Dua tetua sekte dalam tidak segera mengambil tindakan karena Xiao Yingsui mampu mengalahkan Dai Xiuyuan seperti ini hanya dengan satu gerakan, dan mereka mungkin bukan tandingannya. Terlebih lagi, kekuatan Xiao Chen mungkin bahkan lebih tinggi dari Xiao Yingsui. Beraninya kau menyakiti siapapun di lembah abadi kupu-kupu kami. Berani sekali kau. Tunggu sampai Master Lembah dan Tetua Agung datang dan lihat bagaimana kau bertindak. Seseorang berkata demikian, mengeluarkan sinyal seperti kembang api dan melepaskannya tinggi ke langit. Lembah kupu-kupu ditutup, dan sinyal ini dapat dilihat oleh semua orang jika digunakan dimanapun di lembah kupu-kupu. Benar saja, dalam waktu kurang dari sesaat, beberapa sosok terbang cepat. Apa yang terjadi? Kenapa kau melepaskan suar itu? Seorang pria parubaya yang berwibawa dan tegak berdiri di udara, mengamati orang-orang yang hadir. Di belakang pria parubaya yang agung itu terdapat 4 pria tua. Salah satu pria tua berjanggut putih melihat Dai Xiuyuan yang terluka parah di tanah, dan ekspresinya langsung berubah. Xiuyuan, ada apa denganmu? Pria tua berjanggut putih itu melintas dan muncul tepat di hadapan Dai Xiuyuan. Ekspresinya sangat dingin dan ia bertanya, siapa yang menyakitimu? Itu dia. Dai Xiu awalnya menunjuk Xiao Yingsui, tetapi kemudian merasa ada sesuatu yang salah. Sungguh memalukan kalah dari gadis kecil. Lalu dia menunjuk Xiao Chen lagi dan berkata dengan kejam, dan dia juga. Mereka mempermalukan dan melukaiku. Kakek, kau harus membalaskan dendamku. Xiuyuan,
jangan khawatir. Kakek tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berani menyakitimu pergi. Pria tua berjanggut putih itu menghibur Dai Xiuyuan, lalu berdiri dan melirik Xiao Yingsue dan Xiao Chen dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kalian, tapi sebaiknya kalian bersiap membayar harganya. Apakah kau memenuhi syarat untuk membayar harganya? Kata Xiao Chen ringan. Bajingan. Pria tua berjanggut putih itu murka. Ia mengangkat telapak tangannya dan mengumpulkan seluruh kekuatan dahsyat, yang menggetarkan langit dan bumi. Kekuatannya telah mencapai tingkat setengah dewa, dan dia termasuk yang terbaik di seluruh lembah peri kupu-kupu, dan bahkan tidak lebih lemah dari beberapa orang teratas di Menara Wuxian. Namun, tepat saat ia hendak melancarkan jurus pamungkasnya, Tetua Zhang tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, "Tetua Agung, kekerasan tidak boleh dilakukan. Ada hal lain yang terjadi di sini." Mendengar ini, Dai Xiuyuan langsung berteriak, "Kakek!" Zhang Pingfei bersekongkol dengan mereka. Dia membiarkan beberapa orang luar masuk ke kolam pencucian roh tanpa izin dan bahkan melarang murid-murid kita masuk. Dia bahkan tidak menganggap serius kakek dan master lembah. Apa? Pria tua berjanggut putih itu dipenuhi keterkejutan dan amarah. Bahkan pria agung di langit itu mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua Zhang, apakah ini benar?" Mereka memang memasuki kolam pencucian jiwa, tapi Zhang Pingfei merasa keadaan sudah agak di luar kendali dan siap untuk mengatakan kebenaran. Namun saat itu, lelaki tua berjanggut putih itu sudah datang sambil membawa telapak tangan yang besar. Peng! Zhang Pingfei tidak dapat menghindar dan terkena hantaman langsung, lalu terpental. "Tetua Agung, Anda." Zhang Pingfei menahan rasa sakit akibat tubuhnya yang terkoyak dan menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan marah. "Zhang Pingfei, kau penjaga kolam pencucian roh, tapi kau berkolusi dengan orang luar dan mengabaikan aturan lembah peri kupu-kupu. Apa kau pikir tidak adil menerima pukulan ini dariku?" Pria tua berjanggut putih itu mendengus dingin. "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa dan serahkan saja padamu," kata Zhang Pingfei dengan marah. "Kau tak berhak bicara." Pria tua berjanggut putih itu mencibir, lalu berkata kepada pria agung itu, "Tuan lembah, orang-orang luar ini berkolusi dengan Zhang Pingfei dan melukai Xiuyuan. Izinkan aku membunuh mereka." Pria berwibawa itu mendengar ini dan mengangguk setelah ragu sejenak, lalu berkata, "Karena Anda bukan dari lembah abadi kupu-kupu, silakan lakukan apapun yang Anda mau, Tetua Agung." "Terima kasih, Master Lembah." Mendengar ini, lelaki tua berjanggut putih itu mengangkat telapak tangannya lagi, ingin membunuh Xiao Chen. "Penatua Agung, mohon tunggu." Pada saat ini, sesosok muncul dan berdiri di depan Xiao Chen. Orang yang datang itu berpakaian putih dan wajahnya ditutupi kerudung putih, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas, namun sosoknya anggun dan siluetnya yang menawan membuat banyak murid laki-laki lembah abadi kupu-kupu terpesona. "Qianwu, apa yang sedang kamu lakukan?" Karena Dai Xiuyuan dan Dai Qianwu dekat, si jenggot putih mengenali Dai Qianwu dan bahkan memutuskan bahwa Dai Qianwu adalah istri cucunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Dai Qianwu benar-benar akan memohon belas kasihan kepada orang yang melukai Dai Xiuyuan. "Penatua Agung, ada kesalahpahaman lain dalam masalah ini. Mungkin kakak senior Yuan yang bersalah lebih dulu. Mohon cari tahu dulu sebelum mengambil kesimpulan," pinta Dai Qianwu. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Chen muncul di lembah peri kupu-kupu, tetapi tidak peduli apakah dia menyukai Xiao Chen atau Xiao Chen telah menyelamatkannya, dia tidak tega melihat Xiao Chen mati di tangan Tetua Agung. Apapun yang terjadi antara dia dan Xiu Yuan, bukankah sudah jelas dia telah memasuki lembah abadi kupu-kupu? Ini saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Pria tua berjanggut putih itu sangat tidak puas dengan perlindungan Dai Qianwu terhadap Xiao Chen. Ini, Dai Qianwu tak mampu membantah. Ia menoleh ke arah Xiao Chen dan berbisik, "Xiao Chen, apapun yang terjadi, kau harus mengatakan beberapa patah kata kelemahan untuk saat ini, kalau tidak, Tetua Agung akan benar-benar membunuhmu." Xiao Chen melirik Dai Qianwu dan berkata dengan tenang, "Dia tidak bisa membunuhku." Dai Qianwu sedikit tertegun saat mendengar ini. "Bajingan, beraninya kau meremehkanku." Pria tua berjanggut putih itu murka mendengar ini, dan kekuatan setengah dewa melonjak liar dan berkumpul di telapak tangannya. Orang-orang di sekitarnya, hanya dengan merasakan aura sang dewa, memiliki ilusi terjebak di neraka dan tidak dapat melarikan diri. "Tetua Agung, jangan." Dai Qianwu terkejut. "Jika kau ingin menghentikanku, kau akan mati bersamanya." Tetua yang marah itu tidak peduli dan menghantam dengan telapak tangan yang kuat. Dalam sekejap, langit berguncang, guntur terdengar di kehampaan, dan kekuatan telapak tangan seperti naga raksasa, menyerang Dai Qianwu secara langsung. Wajah Dai Qianwu pucat pasi. Ia terkekang oleh kekuatan setengah dewa dan sama sekali tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan kekuatan telapak tangan naga raksasa itu melesat ke arahnya. Momen ini adalah momen paling dekat yang pernah ia alami dengan kematian sepanjang hidupnya, dan perasaan kematian itu bahkan lebih kuat daripada terakhir kali Gua Laut Cina Timur runtuh.
Namun pada saat kritis itu, seseorang tiba-tiba memegang tangannya dan menyeretnya mundur. Penundaan ini juga menyeretnya dari bayang-bayang kematian menuju kenyataan. Xiao Chen, hati-hati. Dai Qianwu sangat cemas saat melihat Xiao Chen menariknya menjauh dan menghadapi kekuatan telapak tangan Tetua Agung. Namun, adegan berikutnya benar-benar membalikkan kesadarannya, membuatnya tertegun di tempat, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Xiao Chen menghadapi naga palem yang sangat ganas itu dengan mudah dan mengangkat tangannya. Ledakan. Kehampaan itu berguncang, dan suatu kekuatan misterius yang tak terlukiskan mencegat naga itu, lalu berbalik dalam sekejap, menyebabkan naga itu kembali melalui jalan yang sama dan menyerbu ke arah sesepuh agung itu. Apa? Lelaki tua berjanggut putih itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dengan telapak tangannya, dan saat ini ia masih dalam masa pendinginan. Ia tidak menyangka kekuatan telapak tangannya akan kembali utuh, dan ia sama sekali tidak bisa menangkis kekuatan telapak tangannya. Peng! Sang Tetua Agung tertiup angin bagai selembar kertas. Bab 423. Sang Tetua Agung dikalahkan. Bagaimana mungkin? Aku pasti bermimpi. Ya Tuhan! Apakah anak itu seorang dewa? Xiao Chen dengan mudah memantulkan kembali telapak tangan perkasa Tetua Agung dan melukai Tetua Agung dengan parah. Ini tidak diragukan lagi lebih mengejutkan daripada pukulan Xiao Yingsui sebelumnya kepada Fei Dai Xiuyuan. Perlu diketahui bahwa di lembah abadi kupu-kupu, jika tidak menghitung leluhur di lantai-lantai akhir Menara Wuxian, Tetua Agung tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Ia telah mencapai alam setengah dewa dan merupakan panglima tertinggi lembah abadi kupu-kupu. Banyak murid lembah di Xian tidak memiliki kesempatan untuk melihat wujud asli leluhur Menara Wuxian. Dalam pikiran mereka, Sang Tetua Agung adalah sosok yang tak terkalahkan. Namun kini, Tetua Agung terbunuh seketika oleh seorang pemuda seangkatan mereka. Kejadian itu begitu mengejutkan hingga membuat mata mereka melotot dan saraf otak mereka terstimulasi. Ini. Dai Qianwu juga sangat terkejut. Dia tidak percaya monster macam apa yang telah ditemuinya. Dari daftar kecil pemimpin dunia luar hingga lembah kupu-kupu tempat 4 pasukan penjaga utama berada, tidak peduli siapa lawannya atau seberapa kuatnya dia sangatlah kuat. Apakah aku terlalu khawatir lagi? Dai Qianwu tersenyum getir dalam hatinya. Sementara itu, di langit, pria agung itu juga terkejut dan pucat. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Chen dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda, Tuan? Sebagai master lembah, kekuatannya mungkin bukan yang terkuat, tetapi ia memiliki beberapa kualitas luar biasa dalam berurusan dengan orang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia diangkat sebagai master lembah peri kupu-kupu? Xiao Chen terlihat sangat muda, tetapi ia mampu mengalahkan Tetua Agung yang berada di level setengah dewa dalam hitungan detik hanya dengan lambaian tangannya. Ia jelas bukan orang biasa dan setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi dewa. Bahkan lembah abadi kupu-kupu tidak bersedia menyinggung orang berkuasa di alam dewa dengan mudah. Maka dia pun segera menyimpulkan bahwa segala sesuatunya pasti tidak seperti yang dikatakan Dai Xiuyuan, bahwa Xiao Chen dan Zhang Pingfei tengah bersekongkol. Lagi pula, tidak peduli seberapa berharganya kolam pencucian roh, kolam itu tidak akan membiarkan seorang prajurit tingkat dewa yang kuat menurunkan statusnya dan melakukan pencurian kecil-kecilan seperti itu. Tuan Fali, dia. Zhang Pingfei hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, aura kuat tiba-tiba datang dari arah Menara Wuxian dan mendarat di tengah kerumunan. Apa yang kalian lakukan, bajingan? Dai Yuanshan melirik pemandangan itu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia sudah bisa menebak bahwa seseorang telah menyinggung Xiao Chen, dan karena itu dia sangat marah. Xiao Chen adalah orang yang bahkan gurunya harus dengan hormat memanggil senior. Apa bajingan-bajingan kecil ini gila? Leluhur. Tua, kau datang di waktu yang tepat. Pria agung itu tak lagi bermartabat di hadapan Dai Yuanshan, dan tunduk seperti anak domba kecil. Namun, Dai Yuanshan mengabaikannya dan berjalan lurus ke arah Xiao Chen, sambil meminta maaf berkata, "Senior, saya minta maaf telah mengganggu Anda." Kata, "Senior," langsung membuat semua orang di lembah peri kupu-kupu berubah warna karena ngeri. Tuan dari lantai 7 Menara Wuxian, salah satu dari 3 alam dewa besar di lembah di Xian, benar-benar memanggil pemuda ini, "Senior." "Aku baik-baik saja. Kau seharusnya mengkhawatirkan mereka," kata Xiao Chen dengan tenang. Dai Yuanshan sedikit terkejut dan berkata, "Jangan khawatir, senior, saya akan menangani ini dengan tidak memihak." Lalu, ia berbalik, menatap lelaki tua berjanggut putih dan lelaki agung itu, lalu bertanya, "Ada apa denganmu? Mau memberontak? Leluhur, apakah pemuda ini tamu Anda?" Tanya pria agung itu dengan gelisah, "Dan apakah Anda yang mengatur agar dia memasuki kolam pencucian roh?" "Omong kosong. Tidak bisakah aku mengatur beberapa orang untuk masuk ke kolam pencucian roh?" Dai Yuanshan mendengus dingin, "Apakah ini perlu persetujuanmu, Master Lembah?" "Tidak, tidak, bukan itu maksudku," kata pria berwibawa itu buru-buru,
hanya saja aku tidak tahu apa-apa sebelumnya, dan Xiu Yuan juga mengatakan bahwa pemuda ini berkolusi dengan Zhang Pingfei dan memasuki kolam pencucian roh tanpa izin. Kupikir, Dai Xiu Yuan juga ketakutan pada saat ini. Awalnya, ia mengira Zhang Pingfei sengaja memanggil Xiao Chen, senior, untuk menciptakan momentum bagi Xiao Chen dan lolos begitu saja. Keduanya pasti telah bersekongkol secara memalukan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa senior Xiao Chen adalah senior sungguhan. Bahkan leluhurnya harus memanggilnya seperti ini, apalagi Zhang Pingfei. Di depan leluhur alam ilahi, guru lembah dan tetua agung semuanya adalah cucu. Jika Zhang Pingfei dari awal mengatakan itu perintah leluhur, siapa yang berani mempersulit Xiao Chen? Brengsek, aku perintahkan Zhang Pingfei untuk berjaga di luar dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Apa kau tidak menganggapku serius? Kata Dai Yuanshan dengan marah. Ia biasanya tinggal di Menara Wuxian dan mengabaikan urusan duniawi. Ia tidak terlalu akrab dengan peristiwa besar maupun kecil di lembah, dan ia tidak menyadari bahwa hari-hari tersebut adalah waktu bagi murid-muridnya untuk memasuki kolam pencucian roh. Akan tetapi, meskipun dia tahu, dia pasti akan memerintahkan murid-muridnya untuk menunda atau membatalkan masuk ke kolam pencucian roh dan tidak mengganggu Xiao Chen dalam keadaan apapun. Zhang Pingfei melakukan pekerjaan hebat dalam hal ini. Leluhur, Zhang Pingfei tidak pernah mengatakan itu perintah Anda. Pria agung itu mengalihkan kesalahan kepada Zhang Pingfei dan berkata, dia sengaja menyesatkan kita. Ekspresi Dai Yuanshan menjadi gelap saat dia bertanya, Zhang Pingfei, kenapa kamu tidak bilang saja kalau itu pesananku? Zhang Pingfei segera menjelaskan, aku baru saja hendak mengatakan itu, tetapi tetua agung menebasku dengan telapak tangan, langsung melukaiku. Lagi pula, Dai Xiu Yuan dan senior punya dendam pribadi, dan itu bukan hanya karena kolam pembersih roh. Benarkah? Dai Yuanshan mendengar ini dan bertanya kepada Xiao Chen untuk konfirmasi, senior, apakah Dai Xiu Yuan menyinggungmu? Kita pernah bertemu sekali di dunia luar terakhir kali. Dia bersikap kasar dan diberi pelajaran oleh salah satu pengikutku. Dia mungkin menyimpan dendam padaku, kan? Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Sebenarnya, Zhang Pingfei jelas-jelas melakukannya dengan sengaja sejak awal. Ia menolak mengatakan bahwa itu adalah perintah Dai Yuanshan, dengan maksud mempermalukan Dai Xiu Yuan dan kedua tetua sekte dalam. Namun, ia tidak menyangka situasinya akan seserius ini. Kepala lembah dan tetua agung datang dengan sikap mengancam. Ketika ia ingin berbicara lagi, tetua agung menamparnya lagi, yang menyebabkan situasi seperti ini. Konyol sekali. Dai Xiu Yuan, kemari. Teriak Dai Yuanshan dengan marah, menatap tajam ke arah Dai Xiu Yuan yang pucat dan memarahinya, beraninya kau menyimpan dendam padaku, senior. Apa kau sudah bosan hidup? Kakek, aku tidak tahu dia. Dai Xiu Yuan begitu ketakutan hingga kehilangan kesadaran. Ia segera berlutut dan memohon ampun, kakek, maafkan aku, kakek, maafkan aku. Kalau kau melakukan kejahatan lain, aku masih bisa memaafkanmu. Tapi kau telah menyinggung seniorku, dan kejahatanmu tak termaafkan. Ekspresi Dai Yuanshan tegas, seolah-olah ia akan mengorbankan keluarganya sendiri demi keadilan dan tak menunjukkan belas kasihan. Lelaki tua berjanggut putih itu terkejut melihat hal itu dan segera memohon ampun, kakek, kasihanilah. Xiu Yuan adalah satu-satunya cucuku. Kau tidak bisa membunuhnya. Dai Lang, kau juga menyerang senior tadi. Kau bersalah atas kejahatan yang sama dengan cucumu dan harus dihukum bersama. Dai Yuanshan bersikap kejam dan bahkan tidak membiarkan lelaki tua berjanggut putih itu pergi. Dai Lang agak bingung. Ia tak menyangka masalahnya akan seserius ini. Grandmaster, mohon ampun. Pinta pria agung itu. Sang tetua agung telah mengabdikan hidupnya untuk lembah abadi kupu-kupu dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, mereka hanya melakukan kesalahan karena kecerobohan. Maukah Anda memaafkan mereka sekali ini saja? Bab 424. Permintaan Master Lembah membuat Dai Yuanshan lebih rasional. Sebagai sesepuh agung, Dai Lang memang telah memberikan kontribusi bagi lembah peri kupu-kupu, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di mata semua murid. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu padanya, dampaknya mungkin tidak akan terlalu baik. Senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Dai Yuanshan sempat bingung, jadi dia meminta pendapat Xiao Chen. Aku tidak bilang ingin membunuh mereka. Kau bisa urus sendiri, tapi jangan biarkan mereka menggangguku lagi. Kata Xiao Chen, lalu pergi bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Sebenarnya, dalam keadaan normal, dia bisa dengan mudah membunuh Dai Lang dan Dai Xiu Yuan. Namun, sekarang setelah dia menerima bantuan dari lembah Diexian, membunuh keturunan mereka akan terlalu tidak manusiawi. Anggap saja seperti memberi Dai Haotian sedikit harga diri dan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, orang-orang seperti Dai Xiu Yuan sama sekali tidak layak mendapatkan perhatiannya. Syukurlah kalian tidak membuat keributan,
kalau tidak, aku tidak akan menoleransi kalian. Kata Dai Yuanshan kepada Dai Lang dan Dai Xiuyuan, kalian bisa lolos dari hukuman mati, tapi kalian tidak bisa lolos dari hukuman seumur hidup. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Dai Yuanshan mengangkat tangannya dan memukul perut Dai Xiuyuan dengan telapak tangan. Ah! Dai Xiuyuan menjerit dan terbang keluar. Xiuyuan. Dia Lang bergegas untuk memeriksa kondisinya. Aku menghancurkan kultivasinya. Kata Dai Yuanshan dingin, Dai Lang, mulai sekarang, garis keturunanmu akan pergi dan mencari tempat tinggal terpencil. Kau tidak diizinkan memasuki lembah abadi kupu-kupu lagi. Leluhur. Dai Lang tersambar petir saat mendengar ini. Jika mereka pergi ke suatu tempat di luar untuk hidup sendirian dan tidak bisa memasuki lembah peri kupu-kupu lagi, bukankah itu sama saja dengan mengisolasi mereka? Lembah peri kupu-kupu telah diwariskan selama ribuan tahun, dan banyak orang telah diasingkan, seperti keluarga kupu-kupu tempat Dai Qianwu berada. Namun, alasan mengapa Dai Qianwu dan garis keturunannya diasingkan adalah karena bakat mereka yang buruk dan tidak cocok untuk lingkungan lembah di Xian. Akan lebih baik bagi mereka untuk hidup di dunia luar. Tentu saja, diasingkan ke dunia luar tidak diragukan lagi merupakan suatu aib besar. Silsilah mereka, dengan seorang tetua agung seperti mereka dan seorang jenius seperti Dai Xiuyuan, selalu diberkati dengan banyak kehormatan. Jika mereka diasingkan, bukankah mereka akan ditertawakan dan dibenci selamanya? Leluhur, apakah benar-benar tidak ada jalan kembali? Sang Master Lembah pun mencoba memohon belas kasihan untuk terakhir kalinya. Ini cara terbaik untuk menangani masalah ini. Aku sudah memutuskan. Tak perlu bicara lagi. Dai Yuanshan tak menunjukkan belas kasihan. Aku mengerti. Dai Lang menghela napas, menopang Dai Xiuyuan yang tak sadarkan diri, lalu terbang menjauh. Selama pegunungan hijau masih ada, kayu bakar takkan pernah kekurangan. Mampu menyelamatkan hidup akhirnya menjadi berkah tersembunyi. Zhang Pingfei, kamu juga salah dalam hal ini. Aku akan mengingat ini untukmu. Jika kamu mengulangi kesalahan yang sama lain kali, kalian akan dihukum bersama. Teriak Dai Yuanshan dengan tegas. Pingfei tahu kesalahannya dan pasti akan mengingatnya. Zhang Pingfei juga merasa sedikit menyesal saat ini. Dia tidak menyangka kemarahannya sesaat akan berujung pada situasi seperti ini. Baiklah, ingat saja. Kita akhiri saja. Semuanya boleh pulang. Perintah Dai Yuanshan. Bubar, bubar, kalian semua bubar. Sang Master Lembah melambaikan tangannya dan membubarkan para tetua dan murid lembah abadi kupu-kupu. Dai Qianwu, yang sedang asyik berpikir rumit, hendak pergi ketika mendengar ini. Dai Yuanshan tiba-tiba menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Dai Qianwu berbalik dan berkata dengan tersanjung, leluhur, ada apa? Apakah kamu sudah lama mengenal senior itu? Tanya Dai Yuanshan. Dai Qianwu tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, apakah leluhur mengacu pada Xiao Chen? Ya, bagaimana hubunganmu dengan seniormu? Kita harus menjadi teman biasa. Nada bicara Dai Qianwu tidak begitu yakin, karena dia tidak tahu apakah Xiao Chen menganggapnya sebagai teman. Namun, jika waktu ini dihitung, Xiao Chen telah menyelamatkannya 2 kali, dan ia percaya bahwa Xiao Chen adalah pria terbaik di dunia. Ia memiliki perasaan yang sangat khusus terhadap Xiao Chen. Mendengar ini, Dai Yuanshan tersenyum lebar dan berkata, sungguh beruntung kamu bisa berteman dengan senior Neng. Kamu jauh lebih baik daripada si idiot Dai Xiuyuan itu. Ngomong-ngomong, siapa namamu, dan dari garis keturunan mana kamu? Namaku Dai Qianwu, dan aku. Kata Dai Qianwu, lalu berhenti sejenak, aku berasal dari garis keturunan yang pernah diasingkan ke dunia luar. Aku baru saja datang ke lembah abadi kupu-kupu. Keturunan yang diasingkan. Dai Yuanshan mengerutkan kening, tetapi segera merasa lega. Jika Dai Qianwu tidak berada di dunia luar, bagaimana dia bisa punya kesempatan bertemu Xiao Chen? Yah, kamu memang sudah hidup di dunia luar sejak kecil, tapi kamu masih bisa mencapai legenda setengah langkah di usia semuda ini. Itu menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Aku akan membuat pengecualian dan mengangkatmu menjadi murid inti. Belajarlah dengan giat di masa depan. Dai Yuanshan menyemangati. Ah, murid inti. Dai Qianwu awalnya tertegun, lalu dia sangat terkejut. Hanya ada sekitar selusin murid inti di seluruh lembah abadi kupu-kupu. Mereka adalah fokus pelatihan di lembah abadi kupu-kupu dan dapat menikmati sumber daya dan hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada murid biasa. Dai Xiuyuan juga merupakan salah satu murid inti, tetapi ia mengandalkan kakeknya sebagai tetua agung untuk bisa masuk ke dalam jajaran murid inti, dan menduduki peringkat terakhir di antara sekitar selusin murid inti. Dalam arti tertentu, status murid inti lebih tinggi daripada tetua biasa. Awalnya, ia hanyalah keturunan buangan dari keluarga Butterfly. Ia memiliki rasa rendah diri yang mendalam ketika memasuki lembah abadi Butterfly. Kini, ia telah menjadi murid inti, yang tak diragukan lagi merupakan lompatan besar.
Terima kasih, leluhur. Dai Qianwu sangat gembira dan bersyukur. Dia tahu betul bahwa promosi istimewa yang dilakukan leluhurnya bukan karena bakatnya, melainkan karena hubungannya dengan Xiao Chen. Mengatakan bahwa dia berbakat hanyalah dalih, alasan yang logis. Ketika Dai Xiuyuan terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah gubuk beratap jerami sederhana di alam liar. Ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan tak mampu mengerahkan tenaga. Xiuyuan, kamu sudah bangun. Ketika Dielang melihat cucunya bangun, kekhawatiran di wajahnya akhirnya mereda dan dia tersenyum. Namun senyum ini penuh dengan kepahitan. Kakek, di mana kita? Kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sama sekali? Apa aku sudah lumpuh? Emosi Dai Xiuyuan sedikit tak terkendali. Mendengar ini, Dailang menghela napas dan berkata, Xiuyuan, berpikirlah positif. Kakek akan menemukan obat yang ampuh untukmu. Mungkin masih ada peluang untuk sembuh. Ya, masih ada kesempatan. Ada banyak harta langka di lembah peri kupu-kupu yang seharusnya bisa menyembuhkannya. Pergi dan dapatkan itu untukku. Kata Dai Xiuyuan bersemangat. Dailang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kami telah diusir dari lembah Diexian dan tidak dapat lagi menggunakan sumber dayanya. Apa? Diusir dari lembah peri kupu-kupu? Dai Xiuyuan langsung tercengang. Bukan saja dantiannya hancur, tetapi dia juga ingin mengusir mereka dari lembah abadi kupu-kupu. Xiuyuan, pemuda yang kau sakiti itu terlalu berkuasa. Seharusnya kau tidak melakukan itu. Kata Dielang dengan nada menyalahkan. Aku tak pernah menyangka dia punya latar belakang sekuat itu sampai-sampai para leluhur pun berpihak padanya. Hati Dai Xiuyuan dipenuhi kebencian yang mendalam, raut wajahnya berubah dari cerah menjadi muram saat ia berkata dengan kejam, kakek, karena kita sudah tidak punya tujuan, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain saja? Ke tempat lain? Dailang sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, maksudmu? Istana Suanyu, Pulau Tongtian, atau Sushan semuanya baik-baik saja? Kata Dai Xiuyuan serius, kakek, kultivasimu belum hilang. Lagi pula, kau tetaplah seorang dewa. Bagaimana mungkin kau tidak disambut dimanapun kau pergi? Bab 425. Seorang dewa setengah adalah petarung yang sangat kuat bahkan di antara 4 pasukan penjaga, belum lagi Dailang merupakan salah satu yang terbaik di antara para dewa setengah. Jika dia menyerah ke Istana Suanyu, Pulau Tongtian dan Sushan, 3 kekuatan utama pasti akan menerimanya. Ini, Dailang tampak serius. Keempat pasukan penjaga itu mungkin memiliki asal-usul yang sama, tetapi seiring perkembangannya hingga hari ini, mereka telah mengembangkan faksionalisme dan independen satu sama lain. Meskipun Dailang kini telah diasingkan, ia masih menjadi bagian dari lembah kupu-kupu dan memiliki darah keluarga kupu-kupu di tubuhnya. Namun, jika Anda beralih ke kekuatan lain, itu sama saja dengan mengkhianati leluhur dan klan Anda, dan Anda pasti akan dikutuk oleh orang lain. Kakek, kita semua sudah diusir dari lembah abadi kupu-kupu. Apalagi yang masih kakek khawatirkan? Apalagi yang masih kakek ragukan? Kata Dai Xiuyuan getir. Mereka yang pertama berbuat jahat. Bagaimana mungkin mereka menyalahkan kita karena berbuat tidak adil? Ya, itu masuk akal. Dailang mengangguk diam-diam. Pertama-tama, seperti yang dikatakan Dai Xiuyuan, lembah Diexian pada awalnya tidak baik, jadi mengapa dia harus tetap setia pada lembah Diexian? Kedua, mungkin hanya 3 kekuatan utama lainnya yang dapat menemukan obat untuk memperbaiki dantian. Demi cucunya, dia akan berusaha sekuat tenaga, apapun yang terjadi. Tapi kemana kita harus pergi? Dailang ragu lagi. Aku punya beberapa koneksi dengan beberapa tetua dari Istana Suanyu dan Pulau Tongtian, tapi aku belum banyak bertemu orang dari Sushan. Kakek, sebaiknya kita pergi ke Sushan. Saran Dai Xiuyuan. Mengapa? Tanya Dailang bingung. Sushan adalah pemimpin dari 4 pasukan penjaga dan memiliki kekuatan terkuat. Lagi pula, Yin Wuyu seharusnya adalah murid Sushan sejak awal, kan? Tanya Dai Xiuyuan. Yin Wuyu. Dailang tertegun. Apakah kau berbicara tentang perwakilan yang meninggal di dunia luar beberapa waktu lalu? Ya, itu dia. Aku curiga dia dibunuh oleh Xiao Chen. Kata Dai Xiuyuan dingin, kalau kita sampaikan berita ini kepada Sushan, apa Sushan akan turun tangan untuk menangani Xiao Chen? Yin Wuyu dibunuh oleh Xiao Chen. Dailang tampak terkejut, tetapi segera berkata lega, benar, dengan kekuatannya, membunuh Yin Wuyu tidak akan sulit. Setelah menimbangnya sejenak, Dailang memutuskan, baiklah, ayo kita pergi ke Sushan. Yin Wuyu awalnya adalah murid Sushan yang luar biasa. Kemudian, 4 pasukan penjaga merekomendasikannya sebagai perwakilan, memungkinkannya untuk mempelajari keterampilan di 4 keluarga terlebih dahulu dan kemudian pergi ke dunia luar untuk bertugas di garnisun. Mungkin dia mewakili 4 kekuatan saat dia mengklaim sebagai penjaga Tiongkok, tetapi dalam analisis akhir dia masih paling dekat dengan Sushan. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata.
Selama setengah bulan terakhir, Xiao Chen dan dua orang lainnya tinggal di lembah peri kupu-kupu. Mereka berhenti berlatih dan bermain-main di dalam dan di sekitar lembah peri kupu-kupu sepanjang hari. Mereka telah mengunjungi hampir setiap sudut. Lobak peri putih yang telah lama ditunggu akhirnya mulai matang pada hari ini. Xiao Chen menyapa Dai Yuanshan, lalu memasuki istana tempat Bai Xianluo berada bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui dan menarik semua pengawal. Saudari Yingsui, aku butuh waktu untuk bermeditasi agar bisa menyerap lobak peri putih. Kau bisa bermeditasi di sampingku dan menyerap sisa khasiat obat lobak peri putih, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Bagus. Ye Yufei dan Xiao Yingsui mengikuti instruksi Xiao Chen dan duduk bersila di sampingnya, memusatkan pikiran dan melatih keterampilan mereka. Xiao Chen juga mulai menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk perlahan menyerap lobak peri putih yang matang. Akar peri putih adalah makhluk spiritual surga dan bumi. Ia dapat digunakan sebagai obat untuk memurnikan pil abadi dan melawan bencana surgawi. Penyerapan langsung juga dapat membersihkan meridian tubuh dan titik akupuntur, membantu meningkatkan kultivasi, dan meningkatkan bakat dan talenta. Tubuh Xiao Chen masih tubuh fana, dan Bai Xianluo hanya bisa membantunya berkembang. Meskipun hal itu tidak akan mengizinkannya untuk dipromosikan secara langsung ke tubuh abadi, setidaknya hal itu akan memungkinkannya untuk mengendalikan dan mengerahkan kekuatannya dengan lebih baik. Xiao Chen awalnya mengira akan memakan waktu setidaknya 1 hari 1 malam untuk menyerap dan memurnikan lobak peri putih sepenuhnya. Namun, efisiensi Huangji Huaxian Jue jauh melampaui ekspektasinya, membantunya menyerap Bai Xianluo sepenuhnya hanya dalam 3 jam tanpa limbah. Saat Xiao Chen membuka matanya, Ye Yufei dan Xiao Yingsui sedang menatapnya dengan saksama. Melihatnya bangun, Ye Yufei bertanya dengan heran, "Xiao Chen, sudah selesai?" "Yah, hampir." Xiao Chen menatap Bai Xianluo yang telah menghilang dari tangannya dan mengangguk sedikit. "Apakah kamu tidak mendapat manfaat apapun?" Xiao Chen merasa sedikit menyesal. Ia juga mengira bahwa saat menyerap lobak peri putih, beberapa khasiat obat yang tersisa akan menguap, sehingga kedua wanita itu pun memperoleh manfaatnya. Tanpa diduga, Huangji Huaxian Jue memungkinkannya memanfaatkan Bai Xianluo hampir 100%, dan khasiat obatnya tidak hilang sama sekali. "Kami tidak masalah. Kita bisa pelan-pelan saja. Asalkan itu cocok untukmu, tidak masalah," kata Ye Yufei sambil menatap Xiao Chen dengan saksama dan bertanya, "Apakah kamu merasakan ada perubahan pada tubuhmu?" "Perubahan?" Xiao Chen mengangkat tangannya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Benar saja, kulitnya menjadi putih seperti bayi yang baru lahir. Efeknya mirip dengan pil peremajaan, atau bahkan lebih baik. Dan ini hanyalah perubahan yang tampak di permukaan. Perubahan internalnya bahkan lebih mencengangkan. Xiao Chen merasakan aliran udara di tubuhnya menjadi berkali-kali lebih lancar, dan setiap kali dia mengangkat tangan dan kakinya, dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari lobak peri putih, efeknya sungguh menakjubkan. Alasan besar mengapa Xiao Chen tidak dapat menampilkan potensi penuhnya sebenarnya adalah karena keterbatasan fisiknya. Ini seperti seember air besar dengan lubang pipa kecil, sehingga jumlah air yang dapat dikeluarkan dalam satu waktu secara alami terbatas. Apabila mulut pipa diperbesar, maka debit air yang dapat dikeluarkan dalam satu waktu juga akan semakin besar. Bai Xianluo membuka semua titik akupuntur di tubuh Xiao Chen, sehingga dia bisa lebih baik dalam menyatukan kekuatan. Meskipun masih termasuk dalam level tubuh fana, niscaya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Ayo pergi ke kolam roh," kata Xiao Chen sambil menarik tangan Ye Yufei. "Pergi ke kolam pencucian roh lagi. Bukankah kau bilang kolam pencucian roh akan kehilangan khasiatnya jika kau berendam terlalu lama?" Ye Yufei bingung. "Kali ini kita tidak akan mandi, tapi membuka formasi di bawah. Aku punya firasat samar bahwa ini adalah keberuntungan, dan ada hal-hal yang lebih berharga daripada lobak peri putih yang tersembunyi di dalamnya," kata Xiao Chen serius. Xiao Chen membawa kedua wanita itu ke kolam pencucian jiwa lagi, dan Zhang Pingfei masih berjaga di sana. Melihat Xiao Chen terbang di atas, Zhang Pingfei bergegas menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Senior, apakah Anda akan memasuki kolam pencucian roh lagi?" "Baiklah, karena Dai Yuanshan tidak diberitahu kali ini, seharusnya kita bisa masuk, kan?" tanya Xiao Chen ringan. Ya, tentu saja. Silakan masuk, senior." Zhang Pingfei membuka lorong menuju kolam pencucian jiwa tanpa ragu. "Yah, sama saja seperti terakhir kali. Tidak ada yang diizinkan masuk sampai kita keluar," Xiao Chen mengingatkan. "Jangan khawatir, senior. Aku jamin lalat pun tidak akan bisa masuk." Zhang Pingfei bersumpah. "Bercanda, ya. Setelah kejadian terakhir, siapa yang berani masuk kalau mereka bilang Xiao Chen ada di dalam?" Xiao Chen mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berjalan masuk bersama kedua wanita itu. Sesampainya di kolam pencucian roh, Xiao Chen berkata, "Tunggu aku di sini. Aku akan turun dan melepaskan formasi ini."
Seharusnya tidak lama. Setelah menyerap lobak peri putih, Xiao Chen memperoleh cukup kepercayaan diri untuk dengan mudah menghancurkan formasi tingkat ke-8 di dasar kolam. Bab 426. Xiao Chen menyelam ke dasar kolam dan mencapai tepi formasi dengan mudah. Setelah hasil tesnya benar, dia mengumpulkan kekuatan spiritual di tangannya, dengan paksa menerobos belenggu kekuatan misterius, dan mulai menghancurkan formasi selangkah demi selangkah. Xiao Chen tidak tahu apa nama formasi itu. Lagi pula, ada begitu banyak formasi di dunia ini. Meskipun ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi, bukan berarti ia telah melihat semuanya. Namun, setiap formasi memiliki prinsip yang sama dan memiliki sistem yang lengkap. Dengan kemampuan Xiao Chen, ia dapat sepenuhnya menyimpulkan prinsip tata letak formasi dan menemukan inti dari formasi tersebut. Setengah jam kemudian, formasi tingkat 8 itu hancur. Kekuatan misterius itu tampaknya menyatu dengan formasi tingkat 8 dan menghilang setelah formasi itu hancur. Dan pada saat formasi itu runtuh, itu seperti gunung berapi yang meletus, dan energi spiritual yang besar dan kaya menyembur keluar. Ledakan. Di atas kolam pencucian roh, pilar energi spiritual setebal beberapa kaki menjulang ke langit. Seluruh lembah kupu-kupu terkejut dan semua orang terbang keluar dalam kebingungan. Ah, apa itu? Kolom air. Bukan, itu kolom udara. Karena terlalu padat, ia mengembun menjadi padat, lalu bercampur dengan air, sehingga tampak seperti kolom air. Apakah itu kolam pencucian jiwa? Sesuatu terjadi di kolam pencucian jiwa, pergilah dan lihat. Untuk sesaat, hampir semua orang di lembah Diexian berkumpul menuju kolam pencucian roh. Yang pertama tiba adalah Di Yuanshan. Leluhur. Zhang Pingfei yang tertegun, bereaksi dan membungkuk kepada Dai Yuanshan. Apa yang terjadi? Tanya Dai Yuanshan. Zhang Pingfei dengan cepat berkata, Senior Xiao ada di dalam, dan dia tidak memerintahkan siapapun untuk masuk. Oh. Ekspresi Dai Yuanshan sedikit mereda ketika dia mendengar bahwa Xiao Chen lah yang ada di dalam. Tak lama kemudian, kepala lembah, para tetua, dan murid-murid tiba satu demi satu. Leluhur, apa yang terjadi di kolam pencucian roh? Sang Master Lembah melangkah maju dan bertanya. Aku juga tidak tahu, tapi bersabarlah dan tunggu saja. Ini mungkin kesempatan bagi kita. Dai Yuanshan menatap pilar energi spiritual di langit, dan entah kenapa hatinya merasa gelisah. Sejak memasuki alam ilahi, ia merasa alam ilahi bagaikan samudra luas, dan kultivasinya selalu stagnan di tahap awal alam ilahi. Akan sesulit naik ke surga untuk maju lebih jauh. Namun, pada saat ini, merasakan aura yang terpancar dari kolom energi spiritual dari jarak yang begitu jauh, kultivasinya tampak berfluktuasi, dengan tanda-tanda peningkatan yang halus. Kolom energi spiritual tersebut memiliki beberapa pengaruh pada orang-orang kuat di alam dewa, belum lagi para tetua dan murid lainnya, yang dengan cepat tenggelam dalam suasana yang indah. Lihat, ada seseorang di sana. Teriak seorang murid dengan mata tajam. Mendengar ini semua orang menatap ke langit. Benar saja, sesosok terbang ke atas sepanjang kolom energi spiritual dan segera mencapai puncak kolom energi spiritual. Apakah itu pemuda itu? Semua orang mengenali Xiao Chen dan menatap Dai Yuanshan lagi. Mereka masih belum mengetahui identitas Xiao Chen, dan mereka tidak mengerti mengapa leluhur alam ilahi memanggil seorang pemuda senior. Itu sebenarnya Xuan Huangqi. Xiao Chen menatap dua gumpalan gas, satu hijau dan satu kuning, yang berkeliaran di kolom energi spiritual, dan merasa terkejut. Xuan dan Huangqi adalah gas yang hanya dapat diproduksi saat dunia pertama kali diciptakan. Keduanya merupakan sumber energi spiritual dan sangat berharga. Terlebih lagi, di dunia berdimensi rendah seperti bumi, Xuan Huangqi yang dihasilkan saat langit dan bumi pertama kali diciptakan sangat terbatas. Dengan konsumsi selama bertahun-tahun, seharusnya hanya ada sedikit Xuan Huangqi yang tersisa, tetapi tanpa diduga, dua untai Xuan Huangqi tersegel di lembah peri kupu-kupu ini. Singkirkan dulu. Barang seperti ini akan berguna cepat atau lambat. Xiao Chen tidak menyerap Xuan Huangqi secara langsung, melainkan menggunakan sihir untuk mengumpulkan Xuan Huangqi. Lagi pula, jumlahnya terlalu sedikit, dan jika diserap langsung, tidak akan banyak pengaruhnya, malah akan mubazir. Setelah mengumpulkan Xuan Huangqi, Xiao Chen memandang orang-orang di lembah Diexian di tanah, dan hatinya tergerak. Kesempatan ini untuk Anda. Xuan Huangqi disegel di lembah abadi kupu-kupu, jadi mereka secara alami milik lembah abadi kupu-kupu. Karena mereka telah diambil untuk dirinya sendiri, ia harus memberi mereka kompensasi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengaktifkan teknik transformasi kekaisaran, mengarahkan kolom energi spiritual agar menyebar dan menyelimuti seluruh lembah abadi kupu-kupu. Hujan spiritual, datanglah. Dengan teriakan keras, di bawah bimbingan Xiao Chen, hujan bercampur energi spiritual yang kaya jatuh samar-samar. Hujan, kembali ke dalam. Di tanah, setiap orang yang dibaptis oleh hujan rohani secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi segera berhenti. Tunggu, hujan ini tidak biasa.
Aku merasakan ki batinku bergejolak di tubuhku. Benarkah? Aku akan segera menerobos. Aku juga akan menerobos. Menakjubkan sekali, beri aku lebih. Semua orang di lembah Diexian dibaptis dan bersorak dalam hujan energi spiritual. Orang-orang yang lebih stabil duduk bersila di tanah dan mulai menyerap energi spiritual untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan Dai Yuanshan pun tak terkecuali. Ia memusatkan pikirannya di tengah hujan energi spiritual, mencoba menembus batas-batas tahap awal alam ilahi. Xuan Huangqi adalah sumber energi spiritual. Hujan spiritual ini terkontaminasi aura Xuan Huangqi. Meskipun sangat lemah, ia masih jauh lebih murni daripada energi spiritual biasa. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh orang yang dibaptis dengan hujan rohani ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di bawah kendali Xiao Chen, hujan energi spiritual menghilang perlahan dan berlangsung selama 2 hari. Selama 2 hari ini, hampir semua orang di lembah Diexian terlahir kembali, dan kekuatan mereka meningkat ke berbagai tingkatan. Hampir 1000 orang secara kolektif meningkatkan kultivasi mereka. Ini sungguh luar biasa dan sangat mengejutkan semua orang di lembah kupu-kupu abadi. Terakhir kali, Dai Yuanshan sangat marah kepada Xiao Chen sehingga ia menghapuskan Dai Xiu Yuan dan mengusir garis keturunan tetua agung dari lembah Diexian. Banyak orang tidak mengerti mengapa. Tetapi baru pada saat inilah mereka akhirnya menyadari keistimewaan Xiao Chen dan merasa bersyukur serta mengaguminya dari lubuk hati mereka. Sudah hampir waktunya untuk berakhir. Hujan energi spiritual berlangsung selama 2 hari, dan energi spiritual yang tersegel hampir habis. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menarik sihir dan turun dari udara. Pertama-tama dia mendatangi Ye Yufei dan Xiao Yingsui dan mengamati mereka dengan indera spiritualnya. Terakhir kali Ye Yufei mandi di kolam pencucian roh, kultivasinya telah mencapai tingkat kelima pelatihan Qi. Kali ini, setelah dibaptis oleh hujan roh, kultivasinya sekali lagi mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi, melompat 4 tingkat berturut-turut. Namun kemajuannya masih lambat. Setelah mandi di kolam pembersihan roh dan dibaptis oleh hujan spiritual, tingkat kultivasi Xiao Yingsui langsung mencapai puncak alam legendaris, dan dia akan menerobos ke alam setengah dewa. Terlebih lagi, Xiao Chen tahu betul bahwa akan sangat mudah bagi Xiao Yingsui untuk menjadi dewa setengah, tetapi waktunya singkat saat ini, jadi dia menekan kultivasinya yang memberontak dan bersiap untuk menstabilkan dirinya sebelum menerobos setelah beberapa waktu. Xiao Chen, aku merasa seperti master kecil sekarang. Ye Yufei naik 4 tingkat berturut-turut dan menjadi lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan kultivasi. Ia tampak sangat bahagia, tapi dia tidak salah. Tingkat ke-7 dari pelatihan Qi setara dengan alam Zenwu seorang prajurit, dan di mata orang biasa, itu tak terduga. Sebenarnya, meningkatkan kultivasi terlalu cepat belum tentu baik. Sekaranglah saatnya bagimu untuk membangun fondasi yang kokoh. Ingatlah untuk tidak berambisi terlalu tinggi dan ingatlah bahwa terburu-buru justru akan sia-sia. Xiao Chen memperingatkan Ye Yufei. Bab 427. Xiao Chen berencana untuk menyempurnakan pil roh surgawi 9 transformasi untuk Ye Yufei. Ketika bakatnya meningkat di masa depan, kultivasinya secara alami akan meningkat pesat. Jadi untuk saat ini, Xiao Chen lebih suka Ye Yufei meningkatkan kultivasinya secara perlahan dan meletakkan fondasi yang kokoh. Aku tahu, Ye Yufei cemberut. Dia masih berpikir Xiao Chen akan memujinya, tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Faktanya, dia berlatih bukan untuk membuktikan kebenaran besar apapun, tetapi hanya untuk menghindari menjadi beban bagi Xiao Chen. Baginya, cukup memiliki kekuatan saja sudah cukup. Tak perlu terlalu pilih-pilih dan menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Pada saat ini, Dai Yuanshan dan yang lainnya masuk. Xiao Chen juga meliriknya dan mendapati bahwa ia telah menembus tahap tengah alam ilahi. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya selamat. Terima kasih, senior. Dai Yuanshan sangat berterima kasih. Sangat sulit untuk melampaui alam ilahi. Kini, hujan energi spiritual telah memungkinkannya untuk maju dari tahap awal alam rotik ke tahap tengah alam ilahi. Rasanya sungguh seperti mimpi. Dan bukan hanya dia yang meningkat. Hampir 1000 orang di lembah abadi kupu-kupu juga meningkatkan kultivasi mereka, langsung meningkatkan kekuatan lembah abadi kupu-kupu ke tingkat yang lebih tinggi. Di antara 4 pasukan penjaga, kecuali Sushan, Istana Suanyu dan Pulau Tongtian mungkin tertinggal di belakang lembah Diexian. Ini masalah kecil. Energi spiritual ini awalnya disegel di kolam pencucian jiwa. Ini milik lembah abadi kupu-kupumu. Kata Xiao Chen ringan. Disegel di kolam pembersihan jiwa. Dai Yuanshan terkejut. Ya. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah lembah abadi kupu-kupumu punya catatan tentang kapan pertama kali didirikan? Tidak, tapi mungkin ada catatan di Sushan. Kata Dai Yuanshan. Sushan. Xiao Chen bingung. Meskipun Sushan adalah pemimpin dari 4 pasukan penjaga, mengapa catatan pendirian lembah Diexian ditempatkan di Sushan? Dai Yuanshan melihat kebingungan Xiao Chen dan menjelaskan, sebenarnya,
pendiri keempat faksi penjaga kita adalah dua orang yang sama, sepasang suami istri. Dulu, keempat keluarga itu saling terkait erat, praktis tak terpisahkan. Namun kemudian, mereka perlahan-lahan berkembang menjadi empat keluarga terpisah, masing-masing mengembangkan faksi mereka sendiri. Jadi begitu. Xiao Chen tidak tahu ada sejarah seperti itu. Kata Dai Yuanshan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong soal mendirikan leluhur, beberapa hari yang lalu, Istana Suanyu mengirim pesan bahwa upacara penobatan pedang kembar musim semi dan musim gugur akan diadakan di sana setengah bulan lagi. Senior, mau ikut bersenang-senang? Istana Suanyu, pedang musim semi dan musim gugur. Xiao Chen langsung teringat pedang air musim gugur milik Gong Sun Yue. Ya, pedang kembar musim semi dan musim gugur memiliki arti penting yang luar biasa bagi keempat pasukan penjaga kita. Kini, pedang kembar musim semi dan musim gugur telah mengenali guru mereka kembali, dan keduanya adalah murid Istana Suanyu. Karena itu, Istana Suanyu dapat menggantikan Sushan dan menjadi pemimpin keempat keluarga. Ujar Dai Yuanshan dengan nada serius. Pemilik pedang kembar musim semi dan musim gugur sama-sama berada di Istana Suanyu, yang pasti akan mengubah situasi, dan Istana Suanyu kemungkinan akan melambung tinggi ke langit. Baiklah, tidak ada salahnya untuk melihat-lihat. Xiao Chen berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya untuk saat ini, jadi dia mungkin juga pergi ke Istana Suanyu untuk melihatnya. Lagi pula, pertemuan ini sangat meriah, dengan lembah kupu-kupu, Istana Suanyu, Pulau Tongtian, dan Sushan semuanya berkumpul bersama. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya tinggal di lembah peri kupu-kupu. Ia pernah mendengar tentang tiga kekuatan besar lainnya, tetapi tidak tahu apa-apa tentang mereka. Setelah tinggal di lembah peri kupu-kupu selama setengah bulan berikutnya, Xiao Yingsui menerobos ke alam setengah dewa selama periode ini. Terobosan Duan Qincang ke tingkat demigod memicu fenomena gemuruh guntur yang mengerikan, tetapi terobosan Xiao Yingsui tergolong biasa saja dan tidak menimbulkan banyak kehebohan. Ini tentu saja tidak berarti bahwa Xiao Yingsui lebih rendah daripada Duan Qincang. Sebaliknya, bakat dan kualitas Xiao Yingsui dalam segala hal lebih unggul daripada Duan Qincang. Karena ketika Xiao Yingsui memasuki alam setengah dewa, dia hampir menyatu dengan hukum langit dan bumi, serta memiliki ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh dewa-dewa yang kuat. Pada tahap awal kedewaan, kekuatan tempurnya hampir sebanding dengan puncak dewa, dan dia tak terkalahkan di bawah alam dewa. Hari itu, Dai Haotian dan Dai Yuanshan datang menemui Xiao Chen bersama. Senior, besok adalah tanggal upacara penobatan di Istana Suanyu. Kita harus berangkat ke Istana Suanyu hari ini untuk menghindari penundaan. Baiklah, ayo pergi. Xiao Chen mengangguk, lalu menatap Dai Haotian dan bertanya, kultivasimu seharusnya sudah pulih, kan? Berkat senior, racun bubuk mayat hidup di tubuhku telah sepenuhnya dihilangkan, dan kultivasiku telah pulih sepenuhnya. Kata Dai Haotian, sayang sekali kau tidak mengikuti hujan spiritual itu. Kalau tidak, kau pasti bisa maju lebih jauh. Kata Xiao Chen ringan. Saat itu, Dai Haotian sedang bertapa di Menara Wuxian dan tidak tahu tentang hujan spiritual. Baru setelah keluar dari bertapa, Dai Yuanshan menyebutkannya. Lagi pula, jumlah hujan energi spiritual terbatas. Jika saya ada di sana saat itu, saya mungkin akan menyerap sebagian besar energi spiritual, dan itu tidak akan memberikan efek yang baik bagi orang lain. Jadi, sebenarnya tidak ada yang perlu disesali. Kata Dai Haotian. Baiklah, kau benar. Xiao Chen mengangguk. Jumlah total hujan rohani adalah tetap, yang membedakannya adalah masalah penyalurannya. Dai Haotian berada di tahap akhir alam ilahi. Jika ingin maju lebih jauh, ia membutuhkan energi spiritual yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Jika dia ada di sana untuk bersaing memperebutkan hujan energi spiritual, efek peningkatan orang lain di lembah abadi kupu-kupu akan jauh lebih buruk. Setelah reorganisasi singkat, Xiao Chen membawa Ye Yufei, Xiao Yingsui, dan tim lembah peri kupu-kupu dan berangkat ke Istana Suanyu. Setengah hari kemudian, mereka tiba di Istana Suanyu, tempat orang-orang telah dikirim untuk menyambut mereka. Selamat datang semua orang dari lembah peri kupu-kupu yang telah datang jauh-jauh ke sini. Saya Jiu Chuan, wakil kepala Istana Suanyu, dan saya menunggu kalian di sini. Seorang pria berwajah persegi berbaju putih memberi hormat dari kejauhan, lalu tatapannya menyapu Dai Haotian dan Dai Yuanshan, dan ekspresinya sedikit berubah. Senior Dai, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Jiu Chuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya dia mengira bahwa Master Lembah di Xian kali ini akan datang sendiri, dan dia hanya akan menjadi teman dekatnya dan sekadar bertukar beberapa patah kata sopan. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Dai Haotian dan Dai Yuanshan. Belum lagi Dai Yuanshan, nama Dai Haotian terkenal di antara 4 pasukan penjaga. Dia adalah salah satu orang paling senior saat ini, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Namun, Dai Haotian telah mengasingkan diri di Menara Wuxian selama bertahun-tahun,
dan dia bahkan tidak berpartisipasi dalam urusan lembah, apalagi muncul di dunia luar. Terakhir kali Jiu Chuan bertemu Dai Haotian adalah lebih dari 30 tahun yang lalu. Namun, pertemuan itu saja sudah cukup memberinya kesan mendalam tentang Dai Haotian yang tidak akan pernah terlupakan. Pedang kembar musim semi dan musim gugur memiliki makna yang luar biasa, dan aku datang untuk ikut bersenang-senang. Kenapa, kau tidak diterima? Dai Haotian tentu saja bersikap seperti seorang guru senior di hadapan orang luar. Beraninya junior ini. Selamat datang, sungguh selamat datang. Kata Jiu Chuan penuh semangat, seolah-olah ia telah bertemu idolanya. Senior, kedatanganmu membawa kehormatan bagi istana Suanyu kami. Setelah jeda, ia berkata kepada pria dan wanita di belakangnya, Fenger, Yue, kemari dan temui Senior Dai. Senior Dai lebih tua dari kepala istana yang lama. Salam, Senior Dai. Ning Feng tanpa ragu dan segera memasang sikap hormat. Namun, wanita lainnya agak lambat bereaksi dan berdiri di sana cukup lama tanpa bergerak. Jiu Chuan bingung dan mengikuti tatapan Gongsun Yue, dan mendapati bahwa dia sedang menatap seorang pemuda di sebelah kiri Dai Haotian. Bab 428. Yue. Jiu Chuan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, raut wajahnya tampak sedikit tidak senang. Bersikap tidak sopan di hadapan seorang senior seperti Dai Haotian akan sangat merusak reputasi Istana Suanyu dan membuat orang berpikir bahwa Istana Suanyu sedang berpura-pura. Dilihat dari usia Xiao Chen, ia seharusnya adalah murid lembah di Exian. Siapapun yang dibawa ke Istana Suanyu oleh Dai Haotian untuk berpartisipasi dalam upacara ini pastilah berbakat dan sangat dihormati. Tetapi meski begitu, tidak masuk akal bagi Gongsun Yue untuk menatap orang lain seperti itu. Apakah karena dia tampan maka kamu menyukainya? Setelah Jiu Chuan berteriak, Gongsun Yue akhirnya tersadar. Wajahnya sedikit memerah saat ia memberi hormat kepada Dai Haotian dan berkata, Salam, senior. Tidak perlu sungkan. Dai Haotian tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Gongsun Yue sedang menatap Xiao Chen? Senior Dai, orang-orang dari Pulau Tongtian dan Sushan telah tiba dan sedang bertemu dengan kepala istana di dalam. Silakan masuk bersama mereka, senior. Kata Jiu Chuan dengan hormat. Baik. Dai Haotian mengangguk. Yuan Shan dan aku akan masuk bersama. Aku akan menyusahkan wakil kepala istana untuk mengirim seseorang untuk menghibur orang-orang lainnya. Sebelum datang, Xiao Chen memberitahu Dai Haotian untuk tidak memanggilnya, senior, di depan orang-orang dari Istana Suanyu, Pulau Tongtian, Sushan dan lainnya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, Dai Haotian adalah salah satu orang dengan senioritas tertinggi di antara keempat keluarga. Jika dia terus-menerus memanggil semua orang, senior, semua orang akan merasa tidak nyaman. Xiao Chen, Ye Yufei dan Xiao Yingsui sekarang menjadi murid lembah perikupu-kupu dan datang ke sini untuk berkunjung bersama. Tentu saja. Jiu Chuan mengangguk berulang kali, Fenger, kau akan menerima tamu-tamu terhormat ini. Ning Feng berkata, baiklah, serahkan padaku. Aku akan menerimanya bersama kakak seniorku. Lagi pula tidak ada yang perlu dilakukan. Gongsun Yue menawarkan diri. Mendengar ini, Jiu Chuan merasa ada yang tidak beres dengan Gongsun Yue, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia setuju, baiklah, kamu harus memperlakukannya dengan baik dan tidak mengabaikannya. Setelah mengatakan itu, Jiu Chuan memasuki aula bersama dengan Dai Haotian dan Dai Yuanshan. Jadi, kamu dari lembah peri kupu-kupu. Begitu Jiu Chuan pergi, Gongsun Yue langsung menyapa Xiao Chen, jelas sedikit terkejut. Untuk saat ini, kurasa begitu. Xiao Chen mengangguk. Jadi, kau murid Istana Suanyu. Ye Yufei pernah bertemu Gongsun Yue di Universitas Yanjing terakhir kali, dan dia tak menyangka akan bertemu dengannya lagi di Istana Suanyu. Dia adalah pemilik pedang air musim gugur. Xiao Chen menjelaskan. Pedang air musim gugur, salah satu pedang kembar musim semi dan musim gugur. Ye Yufei terkejut. Karena aku datang ke Istana Suanyu bersama Xiao Chen, tentu saja aku mendengar Xiao Chen berbicara tentang pedang Qius Hui di jalan. Adik perempuan, jadi kamu kenal mereka. Ning Feng, yang berada di sebelahnya, merasa diabaikan dan tak kuasa menahan diri untuk menyela. Dalam kesannya, Gongsun Yue memiliki kepribadian yang sangat tertutup dan selalu menyendiri, jarang berinteraksi bahkan dengan sesama murid. Namun, kini ia begitu antusias terhadap beberapa murid lembah di Exian, yang membuatnya merasa agak terancam. Namun dia tidak khawatir, karena pemilik pedang musim semi dan musim gugur adalah sepasang kekasih yang ditakdirkan dan memikul tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan. Di antara para pemilik pedang kembar sepanjang sejarah, ada pula yang awalnya tidak harmonis, namun kemudian, karena roh para pedang kembar selaras satu sama lain, mereka lambat laun saling jatuh cinta. Jadi dia tidak khawatir tentang sikap Gongsun Yue saat ini terhadapnya, dia hanya harus menunggu dengan sabar dan memberi. Tentu saja,
Tidak khawatir adalah satu hal, tetapi dia masih merasa sedikit tidak senang dengan Xiao Chen. Kakak senior, silakan pergi dan lakukan hal lain. Aku akan menerimanya. Saran Gongsun Yue. Bagaimana mungkin? Mereka tamu terhormat. Wakil kepala istana meminta kita untuk menyambut mereka bersama. Bagaimana mungkin Ning Feng merasa nyaman membiarkan Gongsun Yue tinggal bersama Xiao Chen sendirian? Tidak perlu resepsi, kita bisa jalan-jalan sendiri di sekitar sini. Kata Xiao Chen ringan. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kata Gongsun Yue cepat. Ning Feng baru saja hendak meminta ikut bersama mereka ketika beberapa pemuda berbaju abu-abu berlari ke arahnya. Saudara Ning Feng, jadi kamu di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Beberapa dari mereka adalah murid Istana Suanyu. Mereka terengah-engah dan tampak sangat cemas. Ning Feng terkejut ketika mendengar ini, ada apa denganmu? Cepat pergi ke arena bela diri dan lihatlah. Kakak senior Zhong Yi dan Linda akan segera dikalahkan. Kalah? Tanya Ning Feng sambil mengerutkan kening. Siapa yang mereka lawan? Murid-murid dari Pulau Tongtian dan Gunung Su. Jelas seorang pria berambut cepak. Mereka awalnya mengobrol dengan beberapa saudara senior kami ketika tiba-tiba mereka memutuskan untuk bertukar ilmu bela diri. Mereka sebenarnya tidak ingin bertarung, tetapi kata-kata mereka begitu kasar, sampai-sampai mereka menyebut kami murid-murid Istana Suanyu pengecut. Beberapa saudara sangat marah sehingga mereka pergi ke arena seni bela diri bersama mereka. Murid-murid dari Sushan dan Pulau Tongtian semuanya sangat kuat. Kakak senior Zhong Yi dan kakak senior Linda bukanlah tandingan mereka. Aku hanya bisa meminta kalian untuk datang dan membantu. Meskipun keempat pasukan penjaga memiliki asal-usul yang sama, mereka kini memiliki prasangka faksional. Ketika mereka bersatu, mereka pasti akan mengembangkan mentalitas kompetitif. Sialan. Bagaimana mungkin mereka memamerkan kekuasaan mereka di wilayah Istana Suanyu kita? Rasa hormat Sekte Ning Feng meningkat, dan mereka untuk sementara melupakan urusan Gongsun Yue dan pergi bersama beberapa saudara junior. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Gongsun Yue bertanya pada Xiao Chen. Aku tidak tertarik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kalau saja orang-orang setingkat Dai Haotian bertarung, dia pasti tertarik menyaksikan pertarungan itu, tetapi dia sama sekali tidak tertarik menyaksikan beberapa murid bertarung. Benar sekali, kekuatanmu sudah melampaui level ini. Meskipun Gongsun Yue tidak mengetahui kekuatan spesifik Xiao Chen, dia tahu bahwa Xiao Chen telah membunuh seorang dewa setengah, dan tidak ada seorang pun di tingkat murid dari 4 pasukan penjaga yang benar-benar dapat menandinginya. Di halaman Istana Suanyu. Bagaimana? Apakah Xiao Chen yang kau sebutkan sudah tiba? Tanya seorang pria berjubah hitam. Dia di sini. Seseorang pernah melihatnya bersama murid-murid Istana Suanyu sebelumnya. Kata Dai Xiuyuan dengan nada kesal. Yah, sepertinya hubungannya dengan lembah di Xian memang tidak biasa. Gumam pria berjubah hitam itu. Guru, saya yakin senior Yin Wuyu dibunuh oleh Xiao Chen. Anda harus membalaskan dendam Yin Wuyu. Pinta Dai Xiuyuan. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, melirik Dai Xiuyuan, dan berkata dengan tenang, aku tahu kau ingin aku membalaskan dendammu, kan? Pikiran Dai Xiuyuan terbaca, tetapi ia tidak menyembunyikannya. Ia berkata dengan penuh kebencian, aku tidak akan menyangkal bahwa kakekku dan aku bergabung dengan Sushan dengan tujuan membunuh bocah itu. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagus sekali kau bisa jujur. Jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Terima kasih atas apresiasimu, Master Sekte. Dai Xiuyuan bersumpah, selama Master Sekte membalaskan dendamku, aku akan rela melewati api dan air untukmu dan mengabdikan diriku padamu selamanya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia dan kakeknya diusir dari lembah peri kupu-kupu dan menjadi murid Sushan. Kalau dipikir-pikir lagi, keputusan ini tidak diragukan lagi adalah keputusan yang tepat. Pemimpin Sekte Sushan di depannya sangat kuat dan dia dengan mudah membantunya memperbaiki dantiannya, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kekuatannya ke tahap awal alam legendaris. Dia bahkan merasa bahwa Dai Haotian, orang paling senior di lembah di Xian, bukanlah tandingan pemimpin Sushan. Bab 429. Jangan khawatir, kalau kita benar-benar ingin membunuhnya, akan ada banyak kesempatan. Tidak perlu terburu-buru. Aku datang ke Istana Suanyu untuk urusan penting. Pria berjubah hitam itu tetap acuh tak acuh terhadap kata-kata Dai Xiuyuan, berkata dengan tenang, kita tidak bisa menunda misi hanya karena dia. Nyawanya tidak berharga sebanyak itu. Tapi aku khawatir dia akan menghalangi rencanamu, Tuan. Kata Dai Xiuyuan dengan enggan. Pria berjubah hitam itu mendengar ini, ragu sejenak, dan bertanya, apakah Anda tahu apa kekuatannya? Dia berhasil melukai kakek hanya dengan satu pukulan. Dia pasti setidaknya seorang demigod puncak, bahkan mungkin seorang ahli alam ilahi. Kata Dai Xiuyuan hati-hati. Tuan, bukankah ahli alam ilahi yang masih muda seperti itu sudah cukup untuk membangkitkan kewaspadaan Anda?
Aku jauh lebih waspada terhadapnya daripada kau. Lagi pula, aku mengenalnya sebelum kau. Kata pria berjubah hitam itu dengan ringan. Ah! Dai Xiuyuan terkejut dan bertanya, Tuan, apakah Anda kenal Xiao Chen? Tentu saja. Tanya pria berjubah hitam itu dengan tenang, kau sudah berada di Sushan selama setengah bulan, dan kau belum melihat wajah asliku, kan? Ini. Karena dia telah dibungkus jubah hitam dan menutupi wajahnya, Dai Xiuyuan memang belum melihat wajah sebenarnya dari pemimpin sekte Sushan di depannya. Master sekte pasti punya tujuan berpakaian seperti ini. Xiuyuan tidak berani bertanya. Haha, sebenarnya tidak terlalu misterius. Tidak ada salahnya membiarkanmu melihatnya. Kata pria berjubah hitam itu, sambil menarik kain hitam yang menutupi wajahnya, memperlihatkan seluruh wajahnya. Dai Xiuyuan tanpa sadar mendongak. Tetapi pemandangan ini hampir membuatnya takut setengah mati. Kau. Wajah Dai Xiuyuan memucat dan dia menunjuk ke arah lelaki berjubah hitam dengan ngeri. Bagaimana dia bisa melupakan wajah ini? Pelayan yang mengikuti Xiao Chen di awal melemparkannya ke laut tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa ia bermusuhan dengan Xiao Chen adalah karena orang ini. Sepertinya kau benar-benar takut. Pria berjubah hitam itu menarik kembali kain hitamnya dan berkata dengan nada bercanda, jangan khawatir, aku bukan seperti yang kau kira. Mendengar ini, Dai Xiuyuan sedikit terkejut dan bertanya, kamu bukan orang di sebelah Xiao Chen, mengapa kamu terlihat sangat mirip? Jangan khawatir. Ketahuilah, nama pria itu Wang Jianxuan, dan aku Ni Jiuyu. Kata pria berjubah hitam itu dengan tenang, aku punya beberapa ingatannya, dan kebetulan aku ingat saat dia memberimu pelajaran. Itulah sebabnya aku menerimamu. Meskipun Dai Xiuyuan masih belum sepenuhnya mengerti, ketegangan di hatinya akhirnya sedikit mereda, dan dia bertanya, apakah kamu masih kepala Sushan? Tentu saja. Kata Ni Jiuyu dengan tenang, aku telah membunuh mantan pemimpin Sushan. Sekarang seluruh Sushan berada di bawah kendaliku. Kau, apa yang akan kau lakukan? Dai Xiuyuan gugup. Ni Jiuyu memberitahunya rahasia sebesar itu, apakah dia akan membunuhnya untuk membungkamnya? Ni Jiuyu seolah bisa membaca pikiran Dai Xiuyuan dan mencibir, jangan khawatir, nyawamu tak berharga bagiku. Soal memberitahumu semua ini, aku tidak takut kau mengkhianatiku, karena semuanya ada di bawah kendaliku. Tuan, mohon mengerti. Xiuyuan tidak akan pernah berani berpikir dua kali dan mengkhianati Anda. Dai Xiuyuan segera meyakinkan. Baiklah, tunggu saja. Setelah upacara pedang ganda musim semi dan musim gugur selesai besok, keempat pasukan penjaga akan menyambut momen penyatuan kembali yang agung. Keesokan harinya, keempat pasukan penjaga berkumpul di alun-alun Istana Suanyu, dan upacara penobatan pedang ganda musim semi dan musim gugur dilaksanakan dengan tertib. Kepala Istana Suanyu naik ke panggung dan berkata dengan lantang, semuanya, betapa pentingnya pedang kembar musim semi dan musim gugur bagi keempat keluarga kita sudah jelas. Istana Suanyu merasa terhormat hari ini karena dua muridnya mewarisi pedang kembar. Semua yang hadir diundang untuk menyaksikan. Kepala Istana Suanyu saat ini bernama Su Tianwei, seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Ia adalah seorang dewa setengah dewa dalam hal kekuatan, tidak jauh berbeda dengan penguasa lembah di Xian. Fenger, Yu Wei, ayo. Ya. Ning Feng melompat tanpa ragu dan naik ke peron. Gongsun Yu Wei tidak berani bertindak gegabah dalam situasi seperti itu, ia pun naik ke atas panggung dan menghampiri Su Tianwei. Tuan Istana Su, apakah mereka berdua yang memilih guru pedang kembar musim semi dan musim gugur? Tanya seorang tetua dari Pulau Tongtian. Benar sekali. Jawab Su Tianwei dengan tegas. Pedang kembar musim semi dan musim gugur belum muncul di dunia selama 100 tahun, dan banyak generasi muda belum pernah melihatnya. Sekarang mereka akhirnya memilih seorang guru lagi. Kuharap kalian berdua bisa menunjukkannya kepada kami. Kata seseorang dalam bahasa Sushan. Gampang sekali. Kata Su Tianwei sambil tersenyum tipis, Fenger, Yu Wei, tunjukkan saja pada semua orang. Baiklah, aku pergi dulu. Ning Feng melangkah maju, membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan sopan, semuanya, aku Ning Feng, master pedang petir musim semi. Begitu dia selesai berbicara, Ning Feng mengangkat tangannya. Ledakan. Di langit cerah, sambaran petir tiba-tiba muncul entah dari mana dan dipegang di tangan Ning Feng. Dikelilingi oleh petir, Ning Feng memiliki aura yang sulit dipahami, seolah-olah dia adalah putra Tuhan yang dipilih oleh takdir, bersinar terang. Di bawah panggung, para pemuda dari empat kekuatan utama memandang Ning Feng dengan takjub dan kagum. Tak lama kemudian, kilat menghilang, dan sebilah pedang ungu muncul di tangan Ning Feng. Bahkan sebelum pedang itu terhunus, orang-orang dapat merasakan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Pedang petir musim semi, terakhir kali aku melihatnya lebih dari 130 tahun yang lalu. Kenang Dai Haotian di perkemahan lembah peri kupu-kupu. Ya, saat itu usiaku baru 20-an, tapi aku masih mengingatnya dengan jelas.
Dai Yuanshan pun mendesah. Apakah pemilik pedang kembar musim semi dan musim gugur sebelumnya sudah meninggal? Xiao Chen di sebelahnya tiba-tiba bertanya. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini, Dai Haotian pasti akan marah karena sangat tidak sopan terhadap para martir. Namun, ia tak berani menyembunyikan apapun ketika ditanya Xiao Chen, dan menjawab dengan hormat, begini, setiap kali pedang kembar musim semi dan musim gugur memilih seorang guru, itu memiliki makna khusus, menyiratkan bahwa mereka harus bergabung untuk melawan bencana di masa depan. Para pemilik pedang kembar musim semi dan musim gugur sebelumnya berasal dari Gunung Su, dan mereka berdua gugur saat berperang melawan pemimpin iblis. Sepasang pedang yang lahir untuk menghadapi musibah. Xiao Chen merenung. Pada saat ini, Gongsun Yue di atas panggung juga mengambil tindakan. Dibandingkan dengan kecantikan Ning Feng, penampilannya sangat kasual. Dengan lambaian tangannya yang ringan, cahaya hijau menyala, dan pedang air musim gugur muncul di tangannya, memperlihatkannya di depan semua orang. Itu memang pedang kembar musim semi dan musim gugur. Munculnya pedang musim semi dan musim gugur menandakan datangnya bencana. Tidak jelas apakah ini akan menjadi berkah atau kutukan. Seharusnya baik-baik saja. Pedang kembar musim semi dan musim gugur selalu berhasil mencegah bahaya dan meredakan bencana, dan kali ini pun seharusnya tidak terkecuali. Baiklah, kalau begitu, untuk periode waktu berikutnya, kita berempat harus bekerja sama untuk melatih mereka berdua dan membiarkan mereka tumbuh dengan cepat agar mereka dapat menghadapi bencana yang tak terduga. Sebagaimana mestinya, semua orang berbisik satu sama lain dan mencapai konsensus tentang masalah pelatihan Gongsun Yue dan Ning Feng. Pedang kembar musim semi dan musim gugur hanya cukup kuat jika digunakan sendiri-sendiri, tetapi serangan gabungan mereka adalah senjata pamungkas mereka. Aku penasaran, apakah mereka sudah menguasai serangan gabungan ini? Ya, benar. Master pedang kembar sebelumnya menggunakan serangan gabungan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan iblis itu. Apa nama serangan itu? Kamu harus bertanya pada mereka berdua. Tatapan penuh tanya semua orang tertuju pada Gongsun Yue dan Ning Feng di atas panggung. Ning Feng tampak sedikit malu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Gongsun Yue terdiam sejenak sebelum menjawab dengan jujur, kakak seniorku dan aku belum menemukan gerakan gabungan apapun. Bab 430. Tidak ada gerakan gabungan. Semua orang saling memandang. Pedang kembar dari zaman musim semi dan musim gugur memang merupakan senjata yang tiada taraf jika digunakan sendiri-sendiri, tetapi jika hanya itu saja, maka senjata itu akan menjadi kalah dan tidak mempunyai arti khusus sama sekali. Alasan mengapa pedang kembar musim semi dan musim gugur menjadi benda suci milik keempat pasukan penjaga adalah karena mereka muncul sekali dalam beberapa waktu, yang tentu saja membuat mereka berbeda dari artefak biasa. Kekuatan iblis kala itu hampir melampaui alam dewa, dan penguasa dua pedang sebelumnya menggunakan kekuatan alam dewa awal untuk menggabungkan kekuatan dengan satu gerakan dan tewas bersama iblis, yang menunjukkan betapa dahsyatnya gerakan gabungan itu. Sederhananya, kekuatan gabungan dua pedang dapat membunuh musuh yang levelnya di atas mereka, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Dua pedang tanpa gabungan jurus hanyalah hiasan dan sudah pasti tidak akan mampu menghadapi bencana yang akan datang. Semuanya, tolong dengarkan aku. Kata Su Tianwei, seperti yang kalian semua tahu, pedang kembar musim semi dan musim gugur adalah pedang sepasang kekasih. Hanya ketika kedua guru mereka berkomunikasi satu sama lain, mereka dapat bekerja sama dalam harmoni yang sempurna dan memahami jurus gabungan yang luar biasa. Yue dan Feng Er baru mewarisi pedang kembar untuk waktu yang singkat, jadi wajar saja jika mereka belum mampu memahami jurus gabungan tersebut. Aku mengerti, tapi kita tidak bisa terus berlarut-larut. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Gumam seseorang. Pada saat ini, seorang tetua dari kubu Sushan berdiri dan berkata, sebenarnya, menyelesaikan masalah ini tidaklah sesulit itu. Oh, apa pendapat Penatua Ming? Tanya semua orang. Makam musim semi dan musim gugur. Makam musim semi dan musim gugur. Satu batu saja menimbulkan 1000 riak, dan ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mendengar kata-kata itu. Penatua Ming, apakah maksudmu? Membiarkan mereka berdua memasuki makam musim semi dan musim gugur. Ya, itulah yang kumaksud. Tetua Sushan mengelus jenggotnya dan berkata dengan serius, banyak sekali kesempatan tersembunyi di dalam makam musim semi dan musim gugur. Jika mereka berdua memasuki makam untuk memberi penghormatan kepada leluhur, mungkin ketulusan mereka akan menggerakkan leluhur dan memberi mereka kesempatan. Bagaimana mungkin? Makam musim semi dan musim gugur adalah tempat pemakaman leluhur dan belum pernah dibuka selama ribuan tahun. Jika kita gegabah masuk, bukankah itu tidak menghormati leluhur? Beberapa orang merasa hal ini tidak pantas. Tapi kalau kita tidak memasuki mausolem, pedang musim semi dan musim gugur tidak akan bisa mengerahkan kekuatan gabungan mereka. Bagaimana kita bisa menghadapi bencana yang tak terduga ini? Ya, saya rasa metode ini patut dicoba. Jika leluhur kita masih hidup, mereka seharusnya memberkati kita, bukan menyalahkan kita.
Su Tianwei berpikir sejenak setelah mendengar ini dan berkata, membuka makam musim semi dan musim gugur membutuhkan 4 kunci dari 4 keluarga yang berbeda, jadi saya harus meminta persetujuan semua kepala keluarga. Gunung Su seharusnya tidak keberatan, dan Istana Suanyu saya juga setuju. Lalu bagaimana dengan Pulau Tongtian dan Lembah di Xian? Ini masalah yang sangat penting, dan Lembah di Xian tidak akan terikat oleh konvensi. Kami tidak keberatan, tegas Dai Haotian. Terima kasih, Senior Dai, atas pengertianmu. Su Tianwei membungkuk, lalu menatap ke arah perkemahan Pulau Tongtian dan bertanya, Tuan Pulau Chen, apa pendapatmu tentang Pulau Tongtian? Saya tidak keberatan membuka makam itu, tapi Chen Seng, pemilik Pulau Tongtian, ragu untuk berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Tuan Chen, katakan saja. Kata Su Tianwei. Maksudku, ada banyak peluang di mausolem. Kita tidak bisa membiarkan Istana Suanyumu mengambil semua keuntungannya. Ketiga keluarga kita juga harus mengirim orang masuk. Saran Chen Seng. Usulan ini langsung disambut baik oleh faksi Sushan. Tetua Ming berkata, itulah yang kumaksud. Para ahli pedang kembar musim semi dan musim gugur sudah ada di Istana Suanyu kalian. Jika mausolem dibuka, kami, Sushan, Pulau Tongtian, dan Lembah di Xian, harus mengirimkan beberapa murid untuk memasuki mausolem bersama-sama. Mengenai kesempatan yang akan mereka peroleh di mausolem, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka. Su Tianwei sama sekali tidak terkejut ketika mendengar ini, seolah-olah dia telah menduga hasil ini. Masing-masing keempat klan itu mempunyai agendanya sendiri, masing-masing berusaha mengembalikan keseimbangan di dalam mausolem. Namun, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju, saya tidak keberatan dengan ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana menentukan jumlah orang. Saya pikir kita harus memberi mereka masing-masing 4 tempat. Saran Penatua Ming dari Sushan. Yah, 4 tempat itu sudah cukup. Chen Seng, pemilik Pulau Tongtian, setuju. Kalau begitu, sudah beres. Istirahatlah dulu, nanti sore kita buka makam bersama. Kata Su Tianwei, dan mengumumkan berakhirnya upacara. Semua orang pun pergi satu persatu. Senior, karena kita tidak punya murid dari lembah kupu-kupu yang mengikuti kita kali ini, bagaimana kalau kita biarkan mereka berdua masuk ke mausolem? Dai Haotian menunjuk Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Apakah makam itu sangat tidak biasa? Tanya Xiao Chen. Tentu saja. Dai Haotian mengangguk. Namanya mausolem, tapi sebenarnya tempat itu adalah tempat suci yang ditemukan secara tak sengaja oleh sang pendiri. Mereka dimakamkan di sana setelah wafat. Tanah Dongtian yang penuh berkah adalah tempat yang luar biasa di dunia. Tanah ini belum dibuka selama ribuan tahun. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak peluang dan harta karun yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya penduduk Pulau Tongtian dan Sushan begitu gelisah. Aku mengerti. Xiao Chen tiba-tiba tersadar dan berkata, kalau begitu aku akan masuk bersama mereka. Lagi pula hanya ada 4 tempat, dan denganku, itu hanya 3. Ini, aku khawatir tidak akan berhasil. Dai Haotian ragu-ragu. Mengapa tidak? Karena mausolem itu ada batasannya. Membatasi. Ya, sang leluhur memutuskan untuk mengubah tanah suci itu menjadi makamnya sendiri. Entah bagaimana ia menggunakan metode tertentu untuk membuat batasan misterius. Mereka yang kultivasinya di atas alam ilahi tidak dapat memasuki makam itu. Oh, menarik sekali. Xiao Chen menunjukkan sedikit ketertarikan. Dengan pengetahuannya yang luas, dia tentu tahu tentang pembatasan semacam ini yang membatasi budidaya, dan dia telah mengunjungi banyak tempat serupa. Kekuatan alam dewa terlalu kuat. Leluhur pasti takut orang-orang kuat di alam dewa akan memulai perang di dalam dan menghancurkan tanah suci. Tebak Dai Haotian. Setelah beristirahat sejenak, orang-orang dari 4 pasukan utama berkumpul lagi dan berangkat menuju makam musim semi dan musim gugur. Makam musim semi dan musim gugur berada di dekat Istana Suanyu, dan butuh waktu 2 jam bagi setiap orang untuk tiba di sana. Semuanya, silakan keluarkan kunci kalian. Kata Su Tianwei, dan mengeluarkan kunci 1/4 putaran terlebih dahulu. Dai Haotian, Chen Seng dan Tetua Ming dari Sushan juga melangkah maju, mengeluarkan kunci bundar yang mereka pegang, dan menyatukannya dengan kunci Su Tianwei. Dalam sekejap, cahaya putih meledak keluar dari kunci bundar itu, yang tersebar menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit dan perlahan menyatu menjadi pintu hampa berbentuk persegi. Ini benar-benar tidak mudah. Xiao Chen menatap pintu kehampaan dengan ekspresi terkejut. Yue, Feng Er, kalian masuklah bersama Linda dan Zhong Yi. Ingat untuk mematuhi peraturan dan jangan bertindak gegabah di makam leluhur. Su Tianwei memperingatkan. Ya. Gongsun Yue dan ketiga orang lainnya menjawab dan bergegas memasuki gerbang kehampaan satu demi satu. Xiao Hao, Qing Yang, kalian juga pergi. Kata Chen Seng kepada keempat pemuda di belakangnya. Ya. Keempat pemuda itu bergegas memasuki gerbang kehampaan tanpa ragu-ragu.
Sushan juga mengirim 3 pria dan 1 wanita. Akhirnya, mereka tiba di lembah peri kupu-kupu. Sesuai perjanjian sebelumnya, Ye Yufei dan Xiao Yingsui diizinkan masuk, tetapi mereka jelas enggan. Xiao Chen, kurasa sebaiknya aku tidak masuk. Biarkan Yingsui masuk. Ye Yufei tidak tertarik pada peluang dan lebih suka tinggal di luar bersama Xiao Chen. Bersambung.